Kalau calon Menteri Agama diserang oleh Alfian Tanjung dan kawan-kawan, berarti orang bener itu tuh. Itu aja cirinya, simple, sederhana, saudara. Nggak perlu melakukan penelitian. Kalau sudah diserang sama si Alfian Tanjung, oh berarti bener tuh. Harus kita dukung, harus kita apresiasi. Apalagi dikatakan itu akan lebih berbahaya daripada Yakut. Berarti kan Gus Yakut itu berbahaya bagi mereka. Nah sekarang katanya yang akan menjadi Menteri Agama itu adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nazaruddin Umar. Nah, itu betul tuh, itu bukan manipulatif tuh, itu bukan menipu tuh. Bener Imam Besar Masjid Istiqlal, ada kaidnya di ujung. Tidak manipulatif, tidak berbohong. Kan ada orang yang ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam. Nah, itu manipulatif itu. Itu berbohong, itu menipu, saudara. Dengarkan nih, harusnya sowan dulu ke si Alfian. Katanya biar bisa menghidupkan Aizul Islam wal Muslimin. Tai kucing, tai kucing. Jual terus Islam. Jual terus umat Islam. Untung umat Islam itu sekarang sudah tidak bisa dibodohi. Tidak sama seperti pikiran ente, Alfian. Mayoritas, kita berbicara mayoritas. Minoritas masih ada yang percaya sama omongan Alfian Tanjung seolah-olah benar. Ini pejuang umat Islam, satu-satunya orang yang bisa menghidupkan Aizul Islam wal Muslimin. Tai kucing, jangan dipercaya. Coba dengarkan dulu sama-sama nih. Tentang nama-nama menteri yang sudah muncul di Bung Alfian. Nah sebetulnya kalau bertamu Bung Alfian dengan Pak Edi Mulyadi bisa kejadian, kita pengen nanya tentang Sri Mulyani gitu. Nah di sesi awal ini Bung Alfian muncul yang namanya Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal dengan segala kontroversinya. Kalau dari media kemungkinan beliau akan dimunculkan sebagai Menteri Agama, walaupun belum pasti ya. Nah tapi kalau dia akhirnya menjadi Menteri Agama, menurut saya ini bisa lebih bahaya dari Yakut. Untuk respon awalnya silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah terbit buku yang berjudul 50 Tokoh Liberal ya. Dan dalam buku itu memang diterangkan bahwa terjadi proses penyebaran 50 orang yang memang memerankan diri untuk melakukan sekularisasi. Apakah nama beliau tercantum? Silahkan saja dilihat di buku itu. Nah yang penting mungkin pada pertemuan kali ini, pada perbincangan kita tentang kabinet yang akan membersamai Bapak Prabowo minus Gibran ya, tentu saya harus mengatakannya secara terang-terangan karena kita betul-betul terhina, betul-betul malu, betul-betul tidak punya izzah, tidak punya marwah, tidak punya harga diri di hadapan belantika internasional. Nah, sehubungan dengan Nasaruddin Umar, kita memang agak kecewa dengan sikap beliau yang dikenal suka menampilkan hal-hal yang melukai kita ya. Dia mencium jidat daripada Paus Fransiskus ya. Dan ini menjadi catatan khusus ya. Apapun argumentasinya, berlemah lembut, berbaik-baikan dengan orang yang punya fungsi-fungsi kristenisasi, fungsi-fungsi harakat al-irtidad, fungsi-fungsi konfrontasi secara akidah, itu sebetulnya ada persoalan di tingkat wala wal bara. Ada persoalan di tingkat kesungguhan apa yang ditampilkan ketika dia berjumpa dengan Imam Besar Masjidil Haram yang kemarin hadir. Semua orang tahu bagaimana kedatangan Imam Besar itu seperti nyaris tak terdengar. Walaupun saya bisa memaklumi posisi Paus Fransiskus, dia adalah seorang pucuk kekhilafahan Katolik yang ada di seluruh dunia, di mana mereka memang memposisikan struktur daripada Vatikan itu adalah negara dalam negara di sebuah negara yang bernama Italia. Nah jadi sekali lagi Nasaruddin Umar adalah personifikasi bahwa rezim masih mengakomodir orang-orang sekuler, orang-orang yang memang tidak bisa diharapkan untuk masuk pada proses-proses Izul Islam wal Muslimin, orang yang tidak bisa diharapkan akan memberikan senyuman manis dan dukungan semangat terhadap
dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, betul sekali. Kalau kita melihat dari portal islam.id, Bu Alfian, Nasaruddin Umar, tokoh Islam liberal, diangkat jadi imam besar Masjid Istiqlal. Ini diberitakan pada 2016, Bu Alfian. Siapakah Nasaruddin Umar? Dalam buku 50 tokoh Islam liberal Indonesia, pengusung ide sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama. Ini mirip Gus Dur ya, Bu Alfian. Terbitan Hujjah Press, kelompok penerbit Al-Kausar, nama Nasaruddin Umar masuk sebagai salah satu tokoh Islam liberal Indonesia. Gelar akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang ilmu tafsir Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah diperoleh pada tanggal 12 Januari 2002 dengan judul pidato ilmiah bias gender dalam penafsiran Al-Quran. Saya ingin dulu mendudukkan persoalan pluralisme. Yep. Pluralisme ini adalah sepilis ya. Sepilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme. Iya. Yang dalam Munas MUI pada tahun 2005 itu dinyatakan sebagai hal yang terlarang dan diharamkan dalam konsep-konsep pandangan akidah dan keyakinan Islam. Nah, kalau betul dari 50 tokoh itu ternyata ada Pak Nasaruddin Umar, ya kita harus melihat bahwa dia tidak bisa diharapkan menjadi orang yang akan ikut di barisan Hizbul Islam wal Muslimin. Pak Ludwig Paulus itu seorang Muslim, ya. Mungkin tadi Bung kameramen senyum-senyum karena saya memang pernah dibuat Pak Ludwig Paulus. Buktikan bahwa nama Bapak adalah Ludwig Paulus dan Bapak Muslim, maka seorang Muslim punya kewajiban berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Pak Ludwig Paulus nanti ketemu lagi dengan saya, kita akan mencoba peran-peran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar apa yang bisa dilakukan. Begitu Bung kameramen. Iya. Si paling ijul Islam wal Muslimin. Rudet orang-orang kayak gini tuh. Jadi sok paling merasa Islami, sok paling merasa berjuang untuk Islam, untuk agama. Tai kucing. Kalau Anda sedang berjuang untuk agama, ya, untuk umat Islam, orang lain pun sama, coy. Jangan kau nafikan perjuangan orang lain, bahwa kemudian caranya berbeda, tujuannya berjuang. Justru ente mengatasnamakan berjuang sambil menginjak-injak orang lain, memfitnah, menuduh orang lain. Gus Dur disebut-sebut sebagai tokoh liberal, tokoh pluralisme. Bukan tokoh pluralisme Gus Dur itu, tokoh plural. Nasaruddin Umar juga sama, yang memahami fakta keragaman. Bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia, memahami fakta keragaman lalu kemudian menghormati fakta keragaman itu, saling menghormati. Ujung-ujungnya manusia plural. Channel saya ini namanya manusia plural. Bukan berarti saya itu orang bebas menentukan apapun semau dewek asal masuk akal saya, bahkan di dalam urusan ubudiyat. Bukan, coy. Saya menamai channel manusia plural sebagai bukti bahwa saya orang Indonesia yang memahami fakta keragaman. Jadi plural dan pluralisme itu berbeda. Isme itu udah menjadi ideologi. Kalau plural itu ya memang kita harus menjadi manusia plural yang memahami fakta keragaman. Faktanya Indonesia itu ragam suku, agama, dan budaya. Pahami fakta itu, lalu munculkan menjadi sikap toleransi kepada yang lain yang berbeda. Begitu loh. Udahlah, tai kucing yang ngomong tokoh liberal, tokoh. Tapi ya satu kali lagi, berarti benar tepat tuh. Prabowo mengambil Prof. Nasaruddin Umar untuk dijadikan Menteri Agama, itu cocok, tepat itu, udah bener itu, udah bener itu, bukti benernya diserang sama Alfian Tanjung, udah itu simple. Kalau tidak diserang sama Alfian Tanjung berarti kita pertanyakan tuh, cek ideologi Alfian Tanjung itu apa sih? Beberapa kali juga membela HTI kok dia. Menuduh Banser PKI, kan bangsat itu namanya. Banser yang berjuang habis-habisan, bertumpah darah, keringat, air mata
menumpas PKI, tiba-tiba dituduh PKI, kan kurang ajar. Dulu pernah dia minta maaf si Alfian Tanjung itu gara-gara memfitnah Banser demikian. Sok paling anti PKI, sok paling akan berjuang untuk menumpas PKI sambil tak ada bukti, cuma bacot doang. Banser itu udah buktinya jelas. Ya, dulu minta maaf si Alfian karena cungurnya tak bisa kemudian dididik. Si paling anti PKI cuma dibacot, bukan di pembuktian. Dibacot sembari tuduhan yang tidak bisa dibuktikan kenyataannya. Makanya orang-orang yang tidak memahami fakta keragaman di Indonesia atau bahkan di dunia, dengan bukti mereka seolah sangat pokoknya kepada orang lain yang berbeda itu musuh. Orang kayak gitu tuh udah harus dilenyapkan di bumi Indonesia, bahkan di bumi dunia. Kenapa? Karena orang kayak gini tuh udah gak normal punya pemikiran. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.